warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dok, nama saya Aulia Rizky, NIM J01418-2010. Saya merupakan mahasiswi Kepaniteraan Ilmu Kedokteran Gigi Anak Universitas Hasanuddin yang merupakan anak bimbingan dari Dr. Gigi Marhamah MKes. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah prosedur yang berjudul Topical Application Fluoride atau disingkat dengan TAF. Jadi pertama saya akan menjelaskan mengenai TAF itu sendiri. Jadi pengaplikasian fluor ini merupakan satu pencegahan karies terhadap anak-anak, di mana seperti yang kita ketahui bahwa karies ini merupakan salah satu penyakit kronis di dunia, termasuk di Indonesia. Fluor ini banyak ditemukan di mana-mana. Jadi fluor ini ditemukan di litosfer, atmosfer, hidrosfer maupun di biosfer. Nah, fluor juga banyak ditemukan di batuan vulkanik, pemakaian pupuk, penanaman industri maupun pembakaran dari batu bara dan air. Nah, air laut itu sendiri mengandung fluor sebanyak 1,2 sampai 1,5 ppm. Air bersih mengandung fluor sebanyak kurang lebih 0,3 ppm dan air minum mengandung fluor sekitar 0,5 sampai 0,7 ppm. Fluor ini juga ditemukan di tanaman daun teh atau Camellia sinensis. Adapun TAF atau Topical Application Fluoride ini merupakan suatu perawatan gigi pada anak dengan pengulasan zat yang mengandung fluor. Nah, fluor ini dioleskan pada seluruh permukaan enamel gigi anak untuk mencegah terjadinya yang namanya karies gigi. Adapun tujuan untuk pengaplikasian fluor ini yaitu untuk mencegah dan mengurangi angka karies gigi pada gigi sulung maupun gigi permanen. Pemberian fluor menurut Tenuta tahun 2010 dapat bersifat community based, yaitu fluoridasi air, dapat bersifat individual sebagai pasta gigi dan juga obat kumur, dan juga professionally applied topical fluorides sebagai gel, varnish maupun material yang melepaskan fluoride. Pemberian fluor dapat berupa sistemik maupun lokal atau topikal. Jadi, pemberian fluor secara sistemik dapat berupa fluoridasi air minum, makanan yang mengandung fluor, dan juga obat. Pemberian fluoridasi secara topikal dapat berupa topikal aplikasi, obat kumur, dan menyikat gigi dengan pasta gigi yang menggunakan fluor. Adapun indikasi dari pemberian fluor yaitu yang pertama risiko karies tinggi, seorang anak yang sedang menjalani perawatan ortodontik, yang selanjutnya jika anak tersebut mengalami kelainan motorik sehingga sulit untuk membersihkan gigi, contohnya anak yang memiliki penyakit Down syndrome, lalu untuk pencegahan karies pada gigi permanen. Adapun kontraindikasi dari pemberian fluor itu sendiri yaitu pasien anak dengan risiko karies rendah, pasien yang tinggal di kawasan dengan air minum berfluor, dan juga jika terdapat kavitas besar yang terbuka. Nah, berdasarkan resiko, pemberian fluor ini dibagi menjadi 3. Ada yang resiko rendah, di mana dia tidak membutuhkan fluoride topikal di segala usia, dan untuk di atas usia 18 tahun cukup dengan air atau pasta gigi yang mengandung fluoride. Risiko sedang, di mana aplikasi varnish atau gel fluoride ini dilakukan setiap 6 bulan, dan risiko tinggi, di mana aplikasi varnish atau gel yang fluoride ini diaplikasikan setiap 3 atau 6 bulan. Yang selanjutnya adapun keuntungan fluoridasi air minum yaitu frekuensi karies menurun hingga 60%, kehilangan gigi molor 1 menurun hingga 75%, serta karies pada permukaan proksimal dari 4 gigi incisivus berkurang sekitar 95%. Adapun jenis-jenis topical application fluoride itu sendiri ada 3. Yang pertama sodium fluoride atau disingkat dengan NaF. Jadi NaF ini merupakan bahan yang tersedia dalam bentuk gel, bubuk maupun cairan. Konsentrasi yang direkomendasikan yaitu 2%. Bahan ini umumnya mengandung sedikit perasa atau bahan pemanis. Yang kedua yaitu stannous fluoride atau disingkat dengan SNF. Jadi bahan ini tersedia dalam bentuk bubuk maupun dalam bentuk kapsul. Konsentrasi yang direkomendasikan yaitu 8%. Yang ketiga yaitu acidulated phosphate fluoride atau disingkat dengan APF. Bahan ini tersedia dalam bentuk gel dan solution, dan konsentrasi yang disarankan yaitu 1,23%. Bentuk sediaan gel umumnya mengandung zat perasa, pewarna, dan pengental. Fluor ini bekerja dengan cara menghambat metabolisme bakteri plak yang dapat memfermentasi karbohidrat melalui perubahan hidroksiapatit pada enamel menjadi fluorapatit. Jadi, adapun rumus kimia senyawa yaitu Ca10PO46OH2 ditambah fluor menjadi Ca10PO46OHF. Nah, ini yang menghasilkan enamel yang lebih tahan terhadap asam sehingga dapat menghambat proses demineralisasi dan meningkatkan proses remineralisasi yang merangsang perbaikan dan penghentian lesi karies. Saya akan menjelaskan mengenai topical application fluor yang menggunakan fluoride varnish. Jadi fluoride varnish ini merupakan perawatan dengan bahan khusus yang dioleskan untuk memperkuat lapisan emel gigi. Bahan ini sudah dinyatakan aman oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan telah digunakan oleh dokter gigi.
Nah, ini merupakan bahan yang digunakan untuk pengaplikasian varnish Florida yang berupa sejenis aplikasi untuk fluoride topikal. Jadi, pasien bisa menggunakan kacamata khusus terlebih dahulu agar mata terlindung dari cahaya lampu agar pasien anak merasa tenang terhadap perawatan yang akan dilakukan. Ini merupakan bahan yang digunakan untuk pengaplikasian topical fluoride. Jadi, pertama kita melakukan pemasangan cek retraktor untuk memperluas lapang pandang operator terhadap gigi yang akan dilakukan perawatan. Lalu selanjutnya dilakukan pembersihan gigi secara menyeluruh, bisa menggunakan cotton roll ataupun bisa dipoles dengan menggunakan pasta profilaksis dengan menggunakan brush. Setelah itu permukaan gigi dikeringkan dengan menggunakan air syringe. Setelah itu buka kemasan bahan yang digunakan untuk topical aplikasi. Lalu aduk bahan floor menggunakan brush. Setelah teraduk dengan sempurna, maka oleskan bahan floor pada permukaan gigi. Setelah itu, oleskan topical application fluoride ini secara menyeluruh ke semua permukaan gigi. Setelah selesai dioleskan, maka cek retraktor dapat dilepas. Lalu instruksikan pasien untuk mengoleskan lidahnya pada seluruh permukaan gigi agar fluor bisa teraplikasi secara merata. Bahan yang selanjutnya yaitu fluoride gel. Jadi bahan APF ini tersedia dalam bentuk larutan maupun gel yang siap pakai, yang merupakan bahan topical aplikasi yang menggunakan tray khusus. Jadi pemberian varnish floor diberikan setiap 4 atau 6 bulan sekali pada anak yang mempunyai risiko karies yang tinggi. Keuntungannya dalam fluoride gel ini yang menggunakan stok tray yaitu lebih aman, tetapi kekurangannya terdapat rasa tidak nyaman pada anak-anak serta risiko tertelan atau risiko mual muntahnya tinggi. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu masker, stok tray, fluoride gel, dan juga timer. Jadi pertama-tama kita aplikasikan gel topical floor ke seluruh permukaan stok tray, rahang bawah. Setelah itu tray tersebut diketuk-ketuk ke permukaan datar agar gel merata ke seluruh permukaan tray. Lalu keringkan seluruh permukaan gigi anak terlebih dahulu pada rahang bawah. Lalu pasien diinstruksikan untuk tetap membuka mulut hingga diaplikasikan gel topical floor tersebut. Lalu kita lakukan pengaplikasian topical floor pada rahang bawah. Nah, aplikasi dilakukan selama 60 detik dihitung dengan menggunakan timer. Untuk tahap selanjutnya kita lakukan pengeringan seluruh permukaan gigi rahang atas terlebih dahulu. Setelah itu kita tempatkan fluoride gel ke tray rahang atas, lalu aplikasikan gel topical floor untuk rahang atas pasien. Setelah itu tray ditahan kembali selama 60 detik. Setelah itu pasien diminta meludah selama 1-2 menit setelah pelepasan tray, serta pasien tidak boleh berkumur atau minum selama 30 menit setelah prosedur aplikasi. Demikianlah tahapan prosedur untuk topical application floor. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dok, mohon arahan dan bimbingannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.